Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Malamnya, Bapak mengulas berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Mulai penolakan lamaran, sampai masalah rumit yang sering dihadapi dalam prosesi perkawinan. Meminta pendapat Paman Payatumpi, Bibi dan Paman Pondok Baru, sebagai orang-orang yang langsung berada di rumah Rani. Ibunya sangat ramah. Aku bicara banyak dengannya. Bibi Pondok Baru membuka pembicaraan. Si Niko pernah nginap 4 malam di sana, tambah Paman Payatumpi. Selama nginap di sana, si Niko sangat sopan, ungkap Bibi Pondok Baru menirukan komentar Bibi Remelah. Bagaimana sikap keluarga dari pihak ibunya, tanya Bapak. Mendukung, aku sudah bicara dengan sepupu ibunya, tambah Paman Pondok Baru. Syukurlah, kata Bapak. Informasi itu membuat hatiku makin berbunga-bunga. Perjalanan ke tahta raja dan ratu sehari akan semulus kaca. Di mataku sudah terbayang senyuman Rani, ada sampat di atas bibirnya. Senyuman itu akan mendampingiku seumur hidup, oh indahnya. Malam itu, aku tidur lebih cepat dan bermimpi seolah-olah sedang bersama Rani. Lalu Rani mengajakku berlari dalam taman penuh kuntum mawar merah. Senyumnya bahagia, ku petik sekuntum mawar merah, ku selipkan di rambutnya. Aku terbangun, mimpi indah itu sirna. Ku coba berbaring kembali, mataku tak kunjung terpejam. Ada penyesalan di hatiku, kenapa terlalu cepat terjaga. Padahal, aku ingin mengakhiri mimpi itu dengan happy ending, penuh rasa rindu. Kemudian aku berpikir, apa makna mimpi itu? Mimpi adalah bunga tidur, benarkah? Mudah-mudahan mimpi itu adalah pertanda baik bagiku. Paman Payatumpi tidur di samping Songkoten, berselimutkan kain panjang. Aku dan Ucak tidur di dekat dinding, bersebelahan dengan kamar ibu. Bibi dan Paman Pondok Baru tidur di ruang tamu, sementara bapak dan ibu tidur di kamarnya. Suara dengkur Paman Payatumpi sangat keras, persis suara drum dipukul, sekali-kali berganti seperti bunyi crash simbal. Aku serasa sedang berada dalam konser rock and roll, lama-lama asyik juga mendengar irama dengkur. Aku pun terlelap kembali. Niko, bangun, aku mendengar suara ibu memanggilku. Iya, sudah jam berapa? Tanyaku terbangun. Sudah eber-eber, salat sana, jawab ibu. Baik Ine, jawabku bergegas melangkah ke pancuran. Di depan tungku dapur, kulihat ibu dan Bibi Pondok Baru sedang mempersiapkan sarapan pagi. Aku tidak melihat bapak, Paman Pondok Baru maupun Paman Payatumpi. Di balai-balai itu hanya tinggal Ucak berselimutkan upuh gunel masam jing. Bergegas kupersiapkan bahan-bahan praktek mengajar di kelas 2 mulai jam pertama. Perutku kuisi dengan sepotong ketela bakar dan secangkir kopi, kemudian berangkat sekolah menggunakan seragam amtenar. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan bapak dan Paman Pondok Baru yang baru pulang mendampingi Paman Payatumpi, pulang melalui Payaserni. Dari jauh, bapak hanya melambaikan tangan ke arahku. 2 hari berturut-turut terlambat bangun, sehingga aku setengah berlari menuju ke tempat mengajar. Kemarin, aku lebih santai saat pulang mengajar, berbeda dengan hari ini. Aku berlari seperti seorang atlet maraton, berusaha secepatnya tiba di rumah. Penasaran, ingin memperoleh informasi, apakah lamaran diterima atau ditolak. Lamaran kita diterima, kata ibu begitu sampai di depan pintu. Betulkah? Tanyaku penasaran. Betul, tambah Bibi Pondok Baru tersenyum. Syukurlah, jawabku dengan sumringah.